Shalom semuanya. Ada satu cerita Bapak Ibu, eh, ada jemaat yang dalam ibadah doa dia nggak mau datang. Kenapa? Kenapa Mbak nggak mau datang? Saya bingung Om, nanti kalau saya suruh di doa bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Anda nggak bisa berdoa, maka berdoalah. Saya ulangi, kalau Bapak Ibu nggak bisa berdoa, maka berdoalah. Lah gimana Om, tadi saya nggak bisa berdoa kok disuruh berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa berdoa, saya minta hikmat-Mu. Amin. Padahal itu juga doa. Sudah doa Bapak Ibu. Jadi artinya tidak ada alasan kita tidak bisa berdoa. Semuanya pasti bisa berdoa Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 15 ayat 29. Saya mau dibantu untuk slide-nya, boleh ditampilkan slide yang untuk ibadah di gereja. Mungkin bisa dibantu untuk multimedia. Amsal 15 ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Ada di PowerPoint. Saya bacakan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Apa itu doa Bapak Ibu? Untuk doa singkatan yang kita buat, singkatannya sederhana Bapak Ibu. Doa adalah didengar oleh Allah. D didengar, O-nya oleh, A-nya Allah. Didengar oleh Allah Bapak Ibu. Namun ada yang berdoa dengan alasan supaya malah didengar oleh manusia. Kita melihat kadang di TV ada yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, ada yang berdoa di jalan raya, ada yang berdoa di tempat-tempat keramaian. Tujuannya bukan didengar oleh Allah, tetapi tujuannya supaya didengar oleh manusia. Padahal hal itu adalah sia-sia. Yang didengar oleh Allah lah yang membawa berkat. Yang didengar oleh Allah lah yang membawa jalan keluar dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita buka di ayat selanjutnya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya minta tolong untuk slide PowerPoint bisa ditampilkan. Sudah saya siapkan untuk di gereja. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada dua unsur yang diperhatikan dari ayat ini. Yang pertama, tadi bilang doa orang yang benar. Jadi yang pertama adalah orangnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah orangnya. Next. Kalau
Berarti yang berdoa adalah orangnya harus benar sesuai dengan ayat ini. Doa orang yang benar. Berarti orangnya harus benar. Kita sebelumnya adalah orang yang berdosa. Kita sebelumnya belum benar, Bapak Ibu. Tetapi apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai penebus kita, maka kita akan diampuni dan status kita akan menjadi orang yang benar. Status kita akan diubahkan dari yang belum benar menjadi benar. Yang kedua, unsur yang kedua Bapak Ibu di dalam berdoa yaitu caranya. Bahwa caranya itu harus yakin. Doa jangan bimbang. Doa harus yakin. Setiap selesai kita doa ada satu kata yang kita ucapkan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kalau boleh membantu? Amin. Boleh next? Amin. Amin dalam bahasa Ibrani yaitu emunah. Emunah Bapak Ibu dalam bahasa Ibraninya. Artinya saya beriman. Artinya pasti. Artinya saya percaya. Next. Artinya saya beriman, saya pasti dan saya percaya. Jadi setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita tutup dengan kata-kata amin. Artinya ya Tuhan saya percaya. Jadi kalau Bapak Ibu belum percaya, mungkin saat selesai doa ngomongnya jangan amin. Bisa jadi aman atau astaga gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bilang amin artinya kita percaya bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Selanjutnya kita buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Next. Saya bacakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, Elia ini seperti pawang hujan dia. Beliau seperti pawang hujan. Tuhan hujan jangan turun selama 3,5 tahun. Dan Tuhan mendengarkan doa Elia. Elia ini adalah seperti ayat ini sampaikan, Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Berarti kalau Elia bisa doanya didengar Tuhan, maka kita juga bisa. Walaupun manusia biasa, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan iman, maka hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Amin. Ya, apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu doakan, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Saat ini ada pergumulan, saat ini ada pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, mungkin juga sakit atau apapun, pergumulan dengan suami, pergumulan dengan istri, berdoalah seperti Elia tadi. Dia manusia biasa tapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh maka Tuhan mendengarkan doanya. Mari kita buka lagi dalam Markus 11 ayat 24 Bapak Ibu. Saya bacakan, Bapak Ibu juga boleh lihat di slide. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ulangi lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu telah menerimanya, artinya kunci doa adalah iman. Kunci doa adalah kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Jadilah orang-orang yang suka berdoa, karena di dalam doa ada perkara ajaib yang terjadi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, kunci doa adalah iman. Iman itu apa Bapak Ibu? Next kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 1 dalam terjemahan yang seperti Alkitab Bapak Ibu sekarang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk lebih memahaminya, saya
dalam Ibrani 11 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia yang lebih kita bisa mengerti Bapak Ibu. Dengan percaya penuh artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima biarpun kita belum melihatnya. Jadi kuncinya adalah iman. Yang kita harapkan pasti akan kita terima biarpun kita belum melihatnya Bapak Ibu. Suatu hal yang susah ya Bapak Ibu. Kita belum melihat tapi kita yakin kita pasti menerima. Kita belum melihat, seolah-olah itu belum ada, tapi Tuhan bilang percayalah itu bahwa kamu sudah menerimanya Bapak Ibu. Selama kita masih berdoa, maka pasti tetap selalu ada jalan keluar buat kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Ada yang meremehkan doa. Mungkin kadang kita secara tidak sengaja kita meremehkan doa. Maaf ya, aku nggak bisa bantu apa-apa. Bisaku cuman berdoa. Loh Bapak Ibu, berdoa kok cuman? Padahal berdoa itu adalah kekuatan buat kita, bahwa kalau kita berdoa itu ada perkara dahsyat yang Tuhan sanggup kerjakan. Berdoa itu bukan cuman Bapak Ibu. Aku bantuku cuman bisa berdoa. Jangan Bapak Ibu. Berdoa itu ada hal yang luar biasa yang kalau kita kerjakan ada jawaban Tuhan di situ. Ada perkara yang ajaib di situ Bapak Ibu. Doa itu sangat penting. Selama kita berdoa selalu ada harapan. Selama kita berdoa selalu ada mujizat. Jangan meremehkan doa Bapak Ibu. Next, kenapa orang harus percaya? Kenapa orang harus berdoa? Poin pertama Bapak Ibu yang saya catat di sini, kenapa orang percaya harus berdoa? Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa Bapak Ibu. Next, mohon dipencet terus. Iya, semua orang bisa berdoa. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Oleh karenanya semuanya kita pasti berdoa. Jadi kemarin sore, Sabtu sore saya bicara juga tentang doa untuk anak-anak. Adik-adik, doa itu apa sih gitu ya? Doa adalah kita ngobrol sama Tuhan. Doa kita itu adalah bicara sama Tuhan. Tuhan bilang memberi perumpamaan bahwa kita ini anak dan Tuhan adalah Bapa kita. Jadi kita sudah gak ada jarak. Kalau kita berdoa kita sering ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya lagi sedih Tuhan. Minggu depan waktunya saya bayar angsuran motor, tapi saat ini saya belum punya uang. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan tolong saya. Besok Tuhan saya harus bayar SPP untuk anak sekolah. Sampai saat ini saya belum menerima ada berkat. Berdoalah Bapak Ibu. Tuhan, besok lusa saya membayar kontrakan rumah ini bagaimana? Mengeluhlah sama Tuhan. Kalau kita mengeluh sama tetangga, ya kalau dibantu. Mungkin bisa jadi hanya untuk jadi bahan omongan Bapak Ibu. Mengeluhlah kepada Tuhan. Kita anak Tuhan diberi karunia, diberi anugerah buat Tuhan. Kita kalau berdoa bisa di mana saja, bisa kapan saja, nggak perlu harus yang wow gitu, nggak usah Bapak Ibu. Bahkan kita cukup lipat tangan, kita tutup mata, kita langsung bisa berdoa menghadap Tuhan tanpa dibatasi, harus waktu-waktu tertentu, harus ada di tempat tertentu, tidak Bapak Ibu. Bahkan saat nyetir pun kita bisa berdoa. Kita bisa menyembah Tuhan. Tentunya kalau kita lagi nyetir, kita enggak usah perlu tutup mata. Kalau kita tutup mata masih akan nabrak Bapak Ibu ya. Saya sering Bapak Ibu kalau naik motor atau lagi nyetir mobil ada pergumulan, ada bingung gitu. Terutama dalam hal kerjaan Bapak Ibu, dalam target. Saya nyetir, Tuhan tolong saya. Ini gimana Tuhan, nilai saya masih D Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya sering seperti itu kalau berangkat kerja. Ketika berangkat kerja itu kemerungsung gitu Bapak Ibu. Saya bingung hari ini harus ngapain, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya berdoa kepada Tuhan dan rasanya lega gitu Bapak Ibu. Kayak semalam gitu Bapak Ibu, saya
banyak hal yang saya pikirkan, saya itu nggak bisa tidur gitu Bapak Ibu. Istri sudah tidur, saya lihat Sam juga sudah tidur. Akhirnya saya ambil gitar, saya berdoa kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya sampaikan unek-unek saya kepada Tuhan. Rasanya itu plong gitu, walaupun belum sampai pagi ini juga belum ada jawaban dari apa yang saya doakan, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera untuk bisa menghadapinya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kita berdoa, cukup bicara sama Tuhan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Poin berikutnya Bapak Ibu, doa itu menghentikan kesibukan daging kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kadangkala kita belum menerima jawaban doa karena kita masih terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita masih mengandalkan aku bisa. Kita masih mengandalkan usahaku nanti pasti lancar kok. Masih mengandalkan logika kita, masih mengandalkan kemampuan kita. Padahal Bapak Ibu, Tuhan minta kita menyerahkan total kepada Tuhan. Doa menghentikan kesibukan daging kita. Dengan berdoa Bapak Ibu, artinya kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menghentikan kesibukan kita Bapak Ibu. Oleh karena saat berdoa artinya kita tunduk kepada Tuhan, menghentikan kesibukan kita, pasrah sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Jadi doa itu bisa menghentikan kesibukan daging kita yang sebelumnya kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Yang berikutnya, doa mengarahkan kita kepada kemampuan surga. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita meminta kuasa yang dari tempat maha tinggi. Kita meminta dari kuasa Tuhan itu turun. Orang yang berdoa adalah orang yang menyadari bahwa saya itu sudah gak mampu. Secara logika itu sudah gak bisa. Kalau kita berdoa itu berarti artinya kita pasrah sama Tuhan. Kita mengarahkan kita kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Jadi anugerah Tuhan, anugerah yang dari tempat yang maha tinggi itu datang kepada kita Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, doa menempatkan hati kita untuk takut berbuat dosa. Penghambat kita menerima berkat adalah dosa. Waktu kita berdoa, sebenarnya kita menempatkan diri kita ini secara tidak sadar kita untuk jauh untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Saat kita mau berbuat hal yang tidak benar, dalam hati ini timbul suara Roh Kudus, jangan lakukan, itu tidak baik. Sering saya ngalami kayak gitu Bapak Ibu. Walaupun saya juga masih belajar, kadang saya nggak peka apa yang Tuhan bilang, apa yang Roh Kudus bilang, saya nggak peka, tetap melakukan itu. Tapi dengan berdoa, menempatkan hati kita untuk takut berbuat dosa. Next, poin yang kelima, doa itu memberikan kekuatan dan keberanian. Saat kita terpuruk, saat kita kondisi dalam ketakutan, saat kita kondisi dalam kekhawatiran, saat kita berdoa Bapak Ibu, itu muncul kekuatan baru. Ada ketakutan itu digantikan dengan keberanian. Kita ingat kisah Daniel, waktu Daniel mau dimasukkan ke gua singa, dia menghadapi raja. Kita juga ingat kisah Musa waktu mau menghadap Firaun. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego waktu dia tidak mau menyembah yang lain selain Tuhan. Yang dia lakukan sebelumnya adalah berdoa. Daniel dimasukkan dalam gua singa, singanya tutup mulut, tidak mau makan Daniel. Musa bisa menghadapi Firaun. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar di perapian juga dia tidak terbakar, karena semua itu diawali dengan doa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mulai menghidupkan hidup yang penuh dengan doa. Ada hal penting tentang doa. Hal penting tentang doa di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima dan keenam, saya bacakan Bapak Ibu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Fenomena ini kita bisa lihat sekarang. Berdoa bukannya untuk mencari hadirat Tuhan, tapi berdoa supaya dilihat orang, ini loh aku orang saleh, inilah aku orang yang baik. Berdoa di tikungan-tikungan jalan, berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Matius 6 ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal penting tentang doa yang pertama adalah doa harus disertai dengan ketulusan dan iman. Next. Doa harus disertai dengan ketulusan dan iman. Tuhan itu melihat hati kita daripada perkataan kita. Tidak perlu kata yang indah, tidak perlu supaya itu dilihat orang. Ketulusan itu diperlukan Tuhan, tidak hanya ketulusan tapi juga dengan iman. Waktu saya sekolah minggu, saya masih ingat ada suatu cerita. Ada seorang anak, dia main di kebun binatang. Anak ini bermain-main dan secara tiba-tiba nggak tahu dari mana singa itu lepas dari kandang. Anak ini anak yang setia sekolah minggu ibadah anak. Dia juga mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan, dia diajarkan. Ketika ada singa itu yang siap menerkam anak ini, apa yang anak ini lakukan Bapak Ibu? Dia langsung berdoa, dia ingat kalau ada apa-apa berdoa. Dia ingat pesan guru sekolah minggunya, dia ingat pesan orang tuanya, kalau ada apa-apa langsung berdoa anakku. Anak ini langsung ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat makanan yang sudah Tuhan siapkan buat saya. Tuhan berkati makanan ini, haleluya, amin. Apa yang terjadi? Singa ini langsung pergi. Tuhan mengantukkan mulut singa ini. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat fasih bicara kita dalam berdoa. Mungkin orang tua saya, bapak saya kena stroke, jadi kalau bicara agak cedal Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat hati Bapak. Bapak harus tetap berdoa kepada Tuhan walaupun dengan bahasa yang mungkin terbatas, bahasa yang kalau kita dengar itu nggak jelas ngomong apa. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan nggak melihat kata-katamu indah. Kalau kata-kata indah itu ya penyair. Enggak, tapi Tuhan melihat sikap hati kita Bapak Ibu. Jadi doa itu harus disertai dengan ketulusan dan iman. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam pintu, tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Bapa akan melihat kita Bapak Ibu. Poin yang kedua, doa harus terus menerus sampai sesuatu terjadi. Doa kita harus terus menerus. Kita jangan lelah-lelah berdoa sampai sesuatu terjadi Bapak Ibu. Terus menerus bukan berarti kita nggak percaya. Mungkin kita kalau ngomong sama orang itu dibolan-baleni, diulang-ulang supaya orang itu orang itu ngeh gitu Bapak Ibu. Enggak. Beda sama berdoa. Kalau kita berdoa itu bukan berarti kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, supaya kita itu bertambah yakin kalau Tuhan itu menjawab doa kita. Doa berulang-ulang itu bukan berarti supaya Tuhan tuh yakin dengan kita, enggak. Tapi sebaliknya, supaya kita bertambah yakin kalau Tuhan itu menjawab doa kita Bapak Ibu. Dan doa yang terus-menerus itu yang selanjutnya adalah bukan berarti kita hanya meminta pertolongan saja. Tuhan tolong ini, Tuhan berkati ini, Tuhan saya minta ini. Enggak Bapak Ibu. Kita harus bisa mengubah kata-kata kita. Tuhan, terima kasih atas jawaban doamu. Saya sudah diberkati. Anak saya sudah dipulihkan mungkin. Orang tua saya sudah disembuhkan. Walaupun secara realitanya mungkin kita masih sakit. Secara realitanya kita masih belum sembuh. Tapi kita sudah berdoa, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Jadi artinya doa terus menerus itu kita harus doa dengan kata-kata yang diubah. Kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan.
Poin yang ketiga Bapak Ibu, doa harus disertai dengan kesiapan mendengar. Doa harus disertai dengan kesiapan mendengar. Kita berdoa misalnya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tapi sampai saat ini kenapa mungkin Tuhan belum sembuhkan? Sebenarnya Tuhan ingin berbicara, anakku, aku akan memberkati kamu, aku akan memulihkan kamu kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau memperbaiki hidupmu. Jadi dalam doa kita juga harus peka dengan suara Tuhan. Mungkin saat ini doa kita belum dijawab, kita harus semakin peka apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Kalau sampai saat ini doa belum dijawab, pasti ada rencana indah yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Dan poin yang terakhir, hal penting tentang doa, bahwa doa itu harus jujur. Tuhan ingin melihat kejujuran dalam hidup kita. Tuhan tidak mau melihat hal yang aneh-aneh dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahkan sekalipun dalam doa, kalau memang kondisi kita lagi terpuruk, Tuhan bilang, Tuhan saya terpuruk, Tuhan saya jatuh, Tuhan tolong saya. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita Bapak Ibu. Tuhan tidak mau yang aneh-aneh Bapak Ibu dalam kita berdoa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hanya dengan doa kita bisa melihat mujizat Tuhan. Hanya dengan doa kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Hanya dengan doa kita bisa menerima perkara-perkara dahsyat. Saya akan tutup belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan saya kesaksian secara pribadi. Next Bapak Ibu, iya, Bapak Ibu bisa melihat di depan di slide itu adalah foto anak saya Samuel. Saya, istri dan anak saya Bapak Ibu. Mungkin sudah sebagian jemaat sudah tahu kisah saya Bapak Ibu. Saya menanti-nantikan kehadiran Samuel ini. Samuel saya gendong. Itu saya harus menunggu 9 tahun 8 bulan Bapak Ibu. Hampir 10 tahun. Awal menikah berjalan seperti biasa. Dalam 1 tahun, di tahun kedua kami sudah rindu kehadiran momongan. Saya berdoa, Tuhan berkati saya dengan momongan. Tuhan tolong berkati saya dengan keturunan. Setiap pagi saya berdoa seperti itu Bapak Ibu. Tahun kedua, tahun ketiga juga belum ada jawaban. Kami masih hidup berdua Bapak Ibu. Belum ada jawaban apa-apa, enggak belum terlihat Bapak Ibu. Seolah-olah itu Tuhan enggak mendengar doa kami. Secara manusia kita melakukan juga apa yang bisa kami lakukan. Program hamil. Hampir ya, belum semuanya. Hampir semua dokter kandungan, spesialis kandungan di Madiun itu saya pernah program hamil di situ dengan istri saya Bapak Ibu. Tahun ketiga, tahun keempat juga belum ada tanda-tanda apa-apa. Kalau nggak salah di tahun kelima Bapak Ibu, saya ada browsing karena piye ini gimana lagi, dokter di Madiun sudah jadi di Madiun itu ada spesialis kandungan yang di atasnya itu apa namanya, fertilitas ya, khusus itu loh kok yang Bapak Ibu. Ada salah satu dokter, satu-satunya dokter di Madiun. Saya sampai di situ dan dokter itu sudah mentok. Saya sudah nggak bisa apa-apa lagi Pak Ibu. Ini sudah mentok yang bisa saya lakukan. Saya akhirnya browsing, di Solo itu ada salah satu rumah sakit besar. Di rumah sakit itu ada klinik yang khusus menangani klinik fertilitas. Jadi yang pengen punya momongan, yang bertahun-tahun nggak punya momongan, ke sana Bapak Ibu. Di situ juga ada program insem atau program bayi tabung, bahkan dari luar pulau, luar provinsi itu ada di sana berobat ke situ. Jadi sebulan itu saya bisa 4 kali ke Solo Bapak Ibu. Dulu belum ada jalan tol, jadi saya lewatnya Sarangan. Sebulan 3 kali. Secara fisik capek, secara kantong juga capek Bapak Ibu, keluar uang banyak. Di situ dokternya semuanya profesor semuanya. Dokternya keren-keren, ahli-ahli. Ada 6 kalau nggak salah di sana dokternya. Terus kami program dengan salah satu dokter di sana. Awalnya cukup dengan obat, belum mempan Bapak Ibu. Terakhir
dengan inseminasi Bapak Ibu. Jadi maaf agak kasar. Jadi yang kawin suntik itu tidak hanya sapi Bapak Ibu, manusia juga inseminasi namanya Bapak Ibu, inseminasi. Jadi kami melakukan itu dengan, menurut kami, dengan biaya yang buat saya itu biaya yang wow Bapak Ibu, biaya yang wow. Perut istri itu saya lupa, kok sekali suntikan itu 1.300.000 dan itu 3 kali suntikan. Nyuntiknya nggak di bokong Bapak Ibu, tapi di perut disuntik gitu. Suntik ke sana, berikut suntik yang berikutnya saya cari dokter di sini, dokter Denny. Mbak Denny tolong bantu suntik ini gitu kan. Saya disuntik di perut. Secara manusia juga pasti sakit ya Bapak Ibu. Suntik di bokongnya kadang sakit, apalagi ini di perut gitu ya. Harus kita menjalani seperti itu. Saya menguatkan istri, ini harus kita lakukan. Oke, selesai dicek sel telurnya sudah besar. Jadi istri saya ini didiagnosa itu PCOS Bapak Ibu. Jadi suatu keadaan di mana sel telur itu tidak bisa berkembang normal. Sel telur itu ukuran normalnya siap dibuahi itu 18 mili. Ya, 18 mili ya, atau sampai 20. Nah, istri saya itu dalam kondisi normal itu berapa ya? Cuman ya 8, 10 gitu Bapak Ibu. Intinya telur itu tidak bisa mateng gitu loh Bapak Ibu ya. Telur itu nggak bisa mateng, harus dirangsang gitu. Dengan obat tidak mempan itu disuntik. Itu pun hanya bisa berkembang 16 atau 18 ya. Akhirnya dokter Eri sudah waktunya siap untuk diinseminasi, diinsem. Berangkat itu saya berdoa Bapak Ibu, saya didoakan oleh Pak Gem. Kami mesbah keluarga berdoa memohon kemurahan Tuhan, insem. Selesai, ditunggu di berapa minggu, ditunggu. Lah kok istri datang bulan? Intinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Program itu gagal Bapak Ibu. Mana yang salah? Apa yang salah Bapak Ibu? Berdoa sudah, berangkat itu saya berdoa sama Pak Gem, sama keluarga. Yang saya lakukan saya sudah lakukan, tapi kok masih gagal gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sudah, berserah gitu. Tuhan, saya sudah mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, sisanya saya serahkan sama Tuhan. Kalau ini harus gagal, ya sudah gitu ya. Kecewa? Iya Bapak Ibu, tapi ya sudah gitu ya. Berjalannya waktu, saya lupa tahun ke-6 atau tahun ke-5 juga, nggak lama dari situ Pak Gem waktu itu belum jadi gembala. Pagi-pagi BBM saya, waktu masih zamannya BBM, Pak Gem bilang, Om Yermia WA BBM saya, coy, tadi waktu doa Tuhan bicara kalau kamu nanti akan dikasih anak cowok, kasih nama Samuel. Itu di tahun ke-5 atau tahun ke-6 saya lupa, tahun ke-5 kayak nggak lama dari situ. Kamu punya anak cowok, kasih nama Samuel, kisahnya Hana. Oke mas gitu kan, tapi ya sudah oke gitu aja kan ya, oke gitu ya sudah, karena sudah banyak hal yang kami kerjakan, oke gitu. Dalam perjalanan ada hamba Tuhan lagi dari Batam, Pak bla 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 si Mamora, saya lupa namanya. Pak Romel, kamu akan punya anak cowok, kamu akan, Bapak Ibu, berarti akan itu berarti apa? Nggak tahu kapan, tapi yang jelas nerima, tapi akan Masian. Ada lagi didoakan sama, ingat saya hamba Tuhan Pak Yakub dan Bu Krisma dari GUP Pelem, kamu akan punya anak. Juga temennya beliau juga mendoakan saya, kamu akan punya anak cowok gitu. Semuanya akan, tapi punya sudah disebutkan punya anak cowok gitu ya, tapi ya nggak tahu kapan. Ya sudah, berjalan banyak hamba Tuhan yang meneguhkan saya, kamu punya. Waktu itu saya berdoanya sudah nggak meminta lagi, Tuhan tolong saya minta keturunan, enggak. Saya klaim janji Tuhan di dalam waktu Tuhan
di dalam Adam dan Hawa itu beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu juga akan terjadi dalam hidup saya. Saya doanya nggak minta Tuhan saya minta anak, Tuhan saya minta keturunan. Enggak, Bapak Ibu. Berdoanya saya rubah. Tuhan, saya bersyukur, saya klaim janji firman-Mu kalau Tuhan memberikan saya anak untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Itu setiap hari, setiap pagi sebelum saya berangkat kerja saya berdoa, Bapak Ibu. Dan berdoa seperti itu terus. Mungkin saya sekarang bisa menyampaikan ini kayaknya kok gampang gitu ya. Tapi kami yang mengalami bersama istri, Bapak Ibu, 9 tahun, Bapak Ibu. Di tahun ke-9, oh ya, sebelumnya kemudian menjelang tahun ke-9, iseng saya sampaikan teman kantor, coba ke sana, teman saya di sana berhasil. Ini bukan karena dokternya sendiri juga bilang ini bukan karena saya, ini karena Tuhan gitu kan ya. Saya ke situ ke dokter Maya di Madiun, mulai bulan 6 tahun 2019 ya 2019 Juni saya program hamil di situ. Berjalan Bapak Ibu, di dokter Maya itu hanya diberi obat yang biasa, Bapak Ibu. Secara manusia di Solo itu malah profesor semuanya, Bapak Ibu. Sedangkan di sini hanya dokter Maya, dokter spesialis kandungan, Bapak Ibu. Mungkin karena di sana profesor lebih, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin lebih jago gitu. Nah, tadi dokter Maya kasih obat dosis normal kok belum berhasil. Akhirnya dosis didobel. Dokter Maya membaca resume saya, sudah melakukan ini didobel. Waktu itu mau cek sel telur, mau USG, kita berangkat. Saya sampai Jiwan, Bapak Ibu, di lampu merah Jiwan itu, lampu merah kanal Jiwan belok kiri langsung ke Madiun itu, saya bilang sama Tuhan. Memang saya bilang, kalau Tuhan, saya memang rencana kalau tahun ini nggak berhasil saya mau bayi tabung, entah gimana, entah mobil saya jual, kayak bayi tabung itu juga mahal banget buat saya, ratusan juta mungkin. Saya mau jual mobil saya atau mungkin rumah mau saya jual untuk bayi tabung. Waktu itu saya ngomong gitu. Kemudian saya nyampe situ, saya bernasar. Saya ingat waktu itu ada kisah seorang hamba Tuhan, gembala, Bapak Pendeta, dia kalau doamu belum didengar Tuhan, cobalah kamu bernasar sama Tuhan. Orang tuanya Pak Yakub tuh siapa emang? Pak Ishak. Nah, saya ingat waktu saya masih kecil, waktu saya masih remaja, saya mendengarkan khotbah Natal beliau di Pelem, di gerejanya almarhum Pak Wito Pelem. Berkhotbahnya, kalau kamu belum menerima jawaban doamu, cobalah kamu bernasar. Saya bernasar, Tuhan, kalau tahun ini Tuhan berkati saya momongan, daripada uang buat bayi tabung, saya mau uang itu dengan kemampuan saya akan belikan mobil untuk operasional gereja. Terus istri, tenan loh Pak ya, kalau sudah bernasar ditepati loh ya gitu. Karena nasar itu janji, berarti kita hutang sama Tuhan. Kemudian sampai dokter Maya di USG itu, sel telur istri saya itu kalau nggak salah 18 dan 22. Dengan obat biasa itu bisa 18 dan ada sel telurnya 2 yang gede hitam, bisa kelihatan 18 dan 22. Itu pertama kali di dalam hampir 9 tahun waktu itu sel telur bisa segede itu, Bapak Ibu. Wong di Solo aja diinjek, disuntik, sekali suntik 1.300.000 dan itu 3 kali hanya sel telurnya 16 atau 18. Itu obat biasa, Bapak Ibu. Akhirnya sama dokter Maya, itu pun saya sudah jingkrak-jingkrak, udah seneng, Bapak Ibu. Padahal belum hamil, baru sel telur aja udah gede, itu udah senengnya minta ampun. Karena itu hal langka. Karena maaf ya Ma, saya ceritakan, karena istri saya itu
kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Coba Bapak mungkin ibu-ibu di sini memahami ya kondisinya bagaimana. Jadi sel telur itu udah gede aja itu, wah puji Tuhan, seneng gitu. Oke, dikasih sama dokter Maya, dikasih obat, buat saya kasih obat ini gitu, dikasih penjelasan. Pulang, kemudian di bulan Februari di usia pernikahan saya yang ke-9 itu cek ke sana, ada kantung kecil hitam gitu. Bu, Pak, selamat, ini sudah hamil berapa bulan, Pak? 7 minggu. Bener dok. Sampai saya bingung antara nangis ketawa itu campur jadi satu. Saya berdua, Mas. Bener dok. Iya, ini gede ini loh kantongnya. Tapi berdoa karena mohon maaf, walaupun sudah ada kantong kadang nggak ada isinya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap dikasih obat penguat kandungan dan lain-lain. Itu di pernikahan saya yang ke-9. Kontrol berikutnya sudah kelihatan. Jadi intinya berkembanglah janin di dalam kantong, dalam kandungan. Terus akhirnya berjalan, lahirlah Samuel di usia pernikahan saya yang 9 tahun 8 bulan. Saya 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf Kak. Saya waktu operasi keluar, saya, Pak ini anaknya Pak, silahkan Pak, anaknya diazani Pak. Bingung saya. Iya dok gitu. Waktu saya melihat Samuel pertama kali Bapak Ibu, saya bingung karena saya kan bingung lah pokoknya. Kok Samuel gini ya? Perasaan bapaknya ya nggak elek-elek, namun ibunya ya cantik, nih nggak cantik aku juga gelem. Kok pesek ya? Gitu Bapak Ibu. Oh bembung semua gitu, apa ya, bengkak gitu. Saya sendirian berdua karena itu sudah COVID jadi harus berdua aja. Gini ya, anak saya atau bukan ya gitu ya. Saya gendong, Tuhan terima kasih gitu. Besoknya saya lihat, oh waktu saya lihat dari jauh kan kelihatan di kotak di inkubator gitu. Saya balik lagi kamar, mah anaknya malih mah rupane mah gitu. Ya pengalaman pertama jadi orang tua Bapak Ibu, bahwa akhirnya lahirlah Samuel ini yang Bapak Ibu lihat di belakang. Jadi saat ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang melihat siaran live streaming ini, ada yang bergumul dengan belum punya momongan, ada yang bergumul saya belum punya keturunan. Percayalah Bapak Ibu pasti menerimanya. Ubah doa Bapak Ibu yang sebelumnya, Tuhan tolong berikan saya momongan, berikan saya keturunan. Ubah doanya, Tuhan terima kasih, saya klaim janjimu, kalau kami akan beranak cucu dan bertambah banyak. Saya percaya Tuhan pasti memberikannya. Berdoa pasti Bapak Ibu menerimanya. Apapun pergumulannya saat ini Bapak Ibu, selama ini mungkin Bapak Ibu doanya meminta ubah. Mungkin yang sakit, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Mungkin ada yang sakit jantung, Tuhan terima kasih buat jantung baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan berikan. Jamah Bapak Ibu, katakan lagi, jangan Tuhan tolong sembuhkan saya. Ubah doanya, Tuhan terima kasih buat kesehatan yang saya berikan, yang Tuhan sudah berikan, saya sudah bisa berjalan lagi. Walaupun untuk sekarang berjalannya susah, percayalah itu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan menerima, akan melihat hal perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Mari bawa semua itu dalam doa. Anda Bapak Ibu akan melihat bebanmu terangkat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk firman Tuhan yang saya sampaikan siang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menutup khotbah pagi hari ini. Tuhan terima kasih buat Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan buat kami. Saat ini yang mengalami pergumulan sakit, aku percaya, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang bergumul dalam hal ekonomi, kami percaya Tuhan sudah pulihkan. Yang bergumul dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Apapun pergumulan kami saat ini, kami percaya Tuhan sudah mendengarnya. Dan kami akan melihat bahwa rencana Tuhan indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.